kita ulang ya. Tapi udah tanggung nih teman-teman karena saya bentar lagi harus pergi. Terima kasih Ice, terima kasih. Kena pembatasan lagi kita teman-teman. Ada 4 loh ini pembatasannya. Oh sekarang hilang. Oh masih ada 4. Pembatasannya 4. Kalau sampai dirungkat sih enggak, cuman kita dibatasin. Jadi enggak semua orang bisa ngelihat kita, teman-teman. Tapi coba saya tanya sama teman-teman. Coba kalian cari Edis TV live begitu. Karena orang lain pasti nggak dapat notif kalau saya sedang live ini. Bisa nggak teman-teman lain nonton saya? Atau siaran kita ini disembunyikan? Tetap ada ya? Tetap bisa? Oh, tetap bisa tetapi tidak ini ya, tidak di ini, ada di beranda. Kalau orang scroll gitu nggak bakal muncul di beranda. Harus cari nama saya dulu baru bisa ini. Iya, harus dicari. Kalau orang scroll nggak bakal muncul, makanya ya segitu terus mandek. Ya begitulah ya. Cyber cilik, ya silakan cyber cilik. Oh hilang cyber cilik. Kita kasih naik ada. Sebentar ya, sebentar. Al-Halimina. Al-Halimina. Kalau dari nama-namanya ini muslimah. Kayaknya dia. Oh, ternyata dia lagi. Ya, gimana, Bang? Selamat siang, Bang Edis ya. Selamat siang. Jadi saya cuma mau bertanya, bolehkah saya bertanya? Boleh, tapi ada suara apa ya itu ya? Sambil ngecas kah atau gimana? Oh, enggak. Tunggu dulu. Masa sih? Iya, berisik Mana soalnya. Berisik. Tapi perasaan di sini nggak ada apa-apa. Tunggu dulu. Kayak berdengung, kayak HP sambil sedang dicas ini biasanya. Enggak ada. Tapi gimana sekarang? Ah, sekarang udah bisa. Sekarang bagus. Udah bisa ya. Bolehlah. Kayak gini aja. Ya, silakan. Kalau saya diperkenankan bertanya, Bang Edis, saya ingin bertanya tentang Amsal. Bukan Amsal. Maaf. Matius 5 ayat 47. Saya ingin bertanya saja tentang Matius. Ya, di sini tertulis di Matius 5 ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukanlah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Ya. Ya. Udah jelas nggak suara saya, Bang? Iya, jelas. Ya. Jadi yang saya tanyakan di sini, apakah ini ada hubungannya dengan antara ajaran Kristen? Kalau ajaran Kristen, saya bertanya, bolehkah mengucapkan salam kepada orang di luar Kristen dan bolehkah menjawab salam dari luar Kristen juga? Boleh saja. Kenapa tidak boleh? Oh iya. Berarti di sini diperbolehkan ya? Boleh. Yang nggak boleh itu Muslim memberi salam kepada Yahudi Nasrani, nggak boleh. Kan di sini ada kalimat bukanlah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Berarti bukan Allah, Bang, nggak ada Allah di situ. Inilah makanya. Oh maaf, salah tulis Allah. Kemarin itu salah tulis, maaf, salah tulis Allah. Ya, maaf. Di dalam Alkitab itu, Bang, tidak ada kata Allah. Nanti kalau misalnya kalau ada kata Allah, Anda baca Allah, coba misalnya Anda ke gereja, Anda bilang Allah gitu, nanti bubar itu satu gereja itu, lari berhamburan. Iya, Bang. Begitu. Ini kalau menurut saya, maaf ya, mungkin orang yang sudah mengenal Tuhannya, di antaranya orang yang berkasih sayang, yang seperti ayat yang dulu ya. Dan di sini juga mungkin, kalau di sini bukanlah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Ya, maksudnya kalau orang yang tidak mau mengucapkan salam atau tidak mau menerima
salam dari orang lain itu bisa dicap orang belum mengenal Allah. Iya, maksudnya begini, itu kan ada satu keutuhan perikop itu dari atas sampai bawah itu kan berbicara tentang bagaimana kita itu memperlakukan orang lain. Intinya itu begini, kalau kita itu hanya berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita, nah berarti kita itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang lain. Bahkan sesama para penjahat pun mereka akan baik sesama mereka gitu loh. Makanya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ekstrim sebenarnya. Karena kita harus melakukan sesuatu itu bukan hanya dengan seseorang yang sesama kita atau yang baik dengan kita begitu. Contoh dalam hal memberi salam. Begitu. Dalam hal memberi salam pun juga seperti itu. Tapi intinya begini, Bang. Berbuat baik kepada seluruh manusia, begitu intinya. Iya. Berbuat baik kepada seluruh manusia, ya mungkinnya saya tangkap gitu ya. Iya, mengajarkannya betul. seperti itu. Betul. Oh iya. Oke. Siap. Oh. Dan kalau dalam ajaran agama Islam itu umat muslim itu berkasih sayangnya hanya dengan orang Islam saja. Saya akan periksa itu, saya akan cek itu, apakah itu betul atau betul, tidak. Ya, di saya dalam akan surat periksa itu. Ya. Gini, kalau saya ngomong ini kadang-kadang orang Islam tuh suka geleng-geleng, disangkain saya itu bohong karena mereka nggak pernah baca isi Al-Quran. Coba dicek dulu surat Al-Fat. Ayat berapa? 29 coba. Tunggu dulu ya sebentar. Al-Fat 29. Ya. Al-Fat 29. Ya. Al-Fat. Ayat itu secara tegas itu mengatakan itu bahwa kalian itu berkasih sayang itu cuman sesama muslim. Kalau kepada non muslim itu kalian akan bersifat keras begitu. Al-Fat 29 ya. Ya, silakan dibaca. 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda bekas sujud. Demikianlah sifat mereka dalam yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Poinnya yang di atas tadi aja, Bang. Poinnya kan yang tadi di atas tadi. Ayat yang bagian atas tadi. Oh, iya, betul. Coba dibaca lagi tadi. Ya. Tunggu. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Oke, bisakah mereka berkasih sayang kepada non-muslim? Bisa, Bang. Coba dibaca lagi, coba. Iya, ini Bang nanti kan ada tafsirnya di sini, ya belum. Tapi kalau ini secara tekstualnya seperti itu, tapi saya belum bisa. Tapi saya nanti cek lagi lah kalau ini apa sih sebetulnya. Ya. Boleh. Ya. Tapi kan jelas di situ ayat itu berbicara mereka itu keras kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Jadi sesama mereka itu mereka berkasih sayang. Tetapi ayat itu sebenarnya gini, Bang. Ayat itu bertentangan dengan kenyataan. Coba
menurut Anda orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu mereka saling berkasih sayang nggak? No, tidak. Iya, mereka saling baku-baku bantai. Di dalam perang Jamal itu orang-orang yang sesama para sahabat itu. Betul. Ya memang Jadi- faktanya seperti itu. Iya, jadi kelompoknya Aisyah berperang melawan kelompoknya Ali bin Abu Thalib. Ya, betul. Kemudian Betul, kelompoknya Muawiyah juga berperang melawan kelompoknya Aisyah. Ali bin Abu Thalib. Iya, betul. Jadi statement bahwa orang-orang bersama Muhammad itu saling berkasih sayang itu tidak bisa dipercaya. Makanya statement-statement Al-Quran itu memang tidak mungkin bisa dipercaya karena bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam literasi Islam itu sendiri. Ya betul sih, betul. Kalau saya lihat ya betul. Tapi ya saya akan mencari jawaban itu sebenarnya gimana itu. Tapi kalau menurut faktanya memang ya seperti itu juga. Kalau menurut faktanya ya memang seperti itu. Bahkan ya kalau kita lihat dari sejarah setelah sepeninggal Muhammad ya, itu para khalifah itu kan semuanya dibunuh oleh sesama muslim. Iya. Bahkan cucu Muhammad pun ya yang yang bernama Hussein. Hasan dan Hussein juga dalam perang Karbala itu ya sesama muslim itu bertikai. Jadi muslim lawan muslim itu. Ya, Makanya statement itu bahwa mereka saling berkasih sayang itu adalah statement yang bertentangan dengan sejarah Islam itu sendiri. Seperti itu, Bang. Ya betul. Lalu itu pernah saya bahas. Saya pernah membahas isu itu. Cuman namanya dia berusaha untuk menipu diri. Katanya itu kan perintah. Perintah supaya mereka saling berkasih sayang. Tetapi perintah itu tidak dilaksanakan. Itu bukan perintah. Itu adalah statement. Statement dengan perintah beda loh. Contoh, kalau kalimat perintah itu begini, jangan mencuri. Itu kalimat perintah. Tetapi apakah dia mencuri atau tidak? Belum tahu, nggak tahu. Bisa jadi dia mencuri, bisa jadi nggak mencuri. Tetapi kalau kalimat statement, dia mencuri, itu udah pasti mencuri. Coba, apa bedanya jangan mencuri dengan dia mencuri? Iya. Kalau jangan mencuri, artinya kalimat perintah. Ada sebuah harapan supaya seseorang tidak melakukan pencurian. Tetapi kalau dia mencuri, ini bukan kalimat perintah, melainkan kalimat berita. Atau sebuah statement. Atau sebuah informasi. Bahwa si fulan mencuri. Nah, yang tertulis di dalam surat Al-Fat 29 itu tadi, itu adalah kalimat berita itu. Itu bukan kalimat perintah. Mereka saling berkasih sayang. Gitu. Ya khobariyah gitu. Iya, khobar. Jadi berita dia. Mereka saling berkasih sayang sementara mereka saling baku hantam. Bahkan Muhammad pernah dikatakan tidak ada orang muslim yang lebih baik daripada generasi para sahabat itu. Nggak ada. Jadi jangan lihat orang Islam zaman sekarang. Nggak mungkin orang Islam zaman sekarang tuh lebih baik daripada para sahabat. Kata Muhammad itu. Tetapi kelakuan para sahabat, mereka baku bantai. Makanya Bang, kalau kita belajar agama Islam itu Bang, pasti akan muncul keraguan gitu. Intinya akan muncul keraguan terhadap Al-Quran itu. Gitu Bang. Ya memang sih sebetulnya bisa juga ke situ Bang, bisa juga kalau kita membaca sejarah ke situ memang sangatlah mengguncang iman juga sih sebetulnya, mengguncang iman itu. Ya. Betul, bisa mengguncang iman. Kalau kita terus menelusuri ke sana memang bisa jadi ateis.
Ya, kalau misalnya begini Bang, kalau misalnya kita mengambil inti-inti Al-Quran ya, tanpa apa namanya, sebenarnya kalau saya percaya ya, Al-Quran versi aslinya itu adalah Karyana, ya, yang merupakan dokumen-dokumen orang-orang Kristen dari Syria, seperti itu. Namun ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memang terjadi yang namanya kesalahan penerjemahan, kesalahan penulisan, begitu. Makanya waktu kita baca Quran, itu sering kita dapati sesuatu itu yang nggak masuk akal gitu. Kayaknya dia itu kalimatnya itu kayak nggak ada gunanya ada di situ gitu loh. Begitu. Banyak itu nanti satu saat kita bahas Bang. Ada ayat-ayat Al-Quran yang kalau dibaca itu seperti seolah-olah ini ada kalimat ini di sini maksudnya biar ngapa gitu. Orang jadi bingung sendiri membaca gitu. Ya, memang Bang, betul. Untuk kalangan orang ini. Tapi saya coba ngecek itu Bang ya, kepada masalah solota itu ya, solota betul? Selota, ya, selota. Jadi selota kata itu, selota. Ya, selota. Selota itu betul bahasa dari Ibrani kuno, Oke, Aramik juga. saya balikan ke Tapi ini ya, saya tunjukkan ya. Sama. Oke, saya balikan ini kamera saya, nih. Ya, silang. Sebentar. Nih saya tampilkan di layar ya. Nih. Kelihatan ya? Ya, ya silah. Nah ini. Nah ini. Nah, selota nih. Dalam bahasa Aram nih. Adalah istilah dalam bahasa Aramaik yang berarti doa atau ibadah. Nah nih. Kelihatan ya? Ya, betul. Ritual lanjut. yang menjadi akar kata sholat dalam bahasa Arab. Istilah ini digunakan dalam tradisi Kristen Timur Ortodoks Syria, ini Assyria, untuk menyebutkan ibadah harian yang melibatkan gerakan sujud dan ruku yang dilakukan jauh sebelum masa Islam. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam agama Anda itu, sebenarnya kalau kita cari asal usulnya itu semuanya itu ya dari situ, Bang. Cuman orang Islam zaman sekarang langsung berkata, oh itu dari Allah gerakannya. Itu diwahyukan gerakannya dari Allah. Ya, kalau nggak mau belajar ya mau gimana? Coba. Jadi semua itu masih bisa Bang, kita tarik asal muasalnya itu sejarahnya itu dari mana itu kita tahu semua Bang, begitu. Ya semoga bagi orang-orang yang mau belajar, mereka akan mengenal kebenaran dan pada akhirnya nanti mereka kembali kepada jalan yang benar yaitu Yesus. Begitu Bang. Oke, Abang saya menyebutnya Syekh Edis Al-Amriki Al-Mukarrom. Terima kasih ya. Saya sudah diizinkan naik ke sini. Terima kasih atas jawabannya ya. Sama-sama. Sehat selalu untuk semuanya. Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih. Jangan bosan ya. Sama-sama, makasih Bang. Oke, terima kasih ya. Saya turunkan ya. Ya, teman-teman sekalian.